Selamat sore. Baiklah, untuk tutorial kali ini kalian akan membahas tentang pengolahan data. Jadi untuk pengolahan data ini nanti pertama dibagi atas mengumpulkan dan membaca data, kemudian ada menafsirkan data. Mengumpulkan data itu dengan cara apa saja? Yang pertama mendeskripsikan dulu apa itu arti data, kemudian membaca data ke dalam bentuk diagram dan menghitung persentase data. Nah, nanti di sini akan kita bahas juga cara-cara mengumpulkan data, yaitu ada teknik wawancara, ada angket, ada studi literatur, dan ada pengamatan langsung. Kemudian untuk membaca data dalam bentuk diagram, nanti ada 3 jenis yang kita pelajari, yaitu diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Sedangkan untuk menafsirkan data, dibagi atas 3 bentuk. Yang pertama dalam bentuk diagram garis, kemudian dalam bentuk diagram lingkaran, dan dalam bentuk diagram batang. Jadi itu yang akan kita pelajari pada sesi kali ini. Nah, sekarang kita pahami dulu apa sih data itu. Data itu adalah sebuah informasi yang didapatkan dari hasil pengamatan atau penelitian yang dikumpulkan dalam bentuk angka atau lambang. Bagaimana cara-cara mengumpulkan data? Jadi untuk pengumpulan data ini ada 4 yang akan kita pelajari, yaitu dengan wawancara. Wawancara itu maksudnya peneliti langsung mewawancarai, memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden atau orang yang diteliti. Kemudian angket. Angket itu berupa pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh peneliti kepada responden, dan biasanya pertanyaannya ini bisa lebih dari satu jawaban yang tersedia. Kemudian ada namanya studi literatur. Studi literatur itu merupakan bentuk pengumpulan data yang didapatkan peneliti dengan mencari dari buku atau majalah atau sumber yang lainnya. Kemudian ada namanya pengamatan langsung. Ini peneliti biasanya untuk mendapatkan data atau informasi dia langsung ke objek yang diteliti. Jadi itu adalah beberapa cara untuk mengumpulkan data. Nah, sekarang bagaimana sih cara kita membaca data? Tadi cara membaca data itu bisa dalam bentuk diagram garis, diagram batang, maupun diagram lingkaran. Sekarang ayo kita pelajari bagaimana cara membaca data yang berupa diagram garis. Ini namanya diagram garis. Titik-titiknya dihubungkan dengan garis. Nah, bagaimana cara kita membacanya? Coba perhatikan umur siswa. Umur siswa 11 tahun, ternyata ini kan banyaknya. Sumbu X, ini namanya sumbu X. Yang mendatar ini adalah sumbu X. Menyatakan umur siswa. Sedangkan sumbu Y menyatakan banyaknya siswa. Artinya, untuk siswa yang berumur 11 tahun, jumlahnya adalah 3 siswa. Yang berumur 12 tahun, jumlahnya 12 siswa. Yang berumur 13 tahun, jumlahnya 18 siswa. Kalau kita tarik sini ya. Dan yang umur 14 tahun, jumlahnya 9 siswa. Nah, ini kalau dihubungkan, lurus. Pertanyaannya di sini, berapa orang siswa kelas 6 yang berumur 11 tahun? Nah, kalau kita sudah bisa membaca data, gampang. Oh, ternyata 3. Berapa orang siswa kelas 6 yang berumur 12 tahun? Yang berumur 12 tahun ada 12 siswa. Kita tulis 12 siswa. Berapa orang siswa kelas 6 yang berumur 13 tahun? 13 tahun ada 18. Kita tulis di sini. Berapa orang siswa kelas 6 yang berumur 14 tahun? Yang berumur 14 tahun ada 9. Umur berapa tahun paling banyak dimiliki siswa kelas 6? Ternyata di sini kita bisa melihat yang paling tinggi adalah umur 13 tahun. Kemudian umur berapa tahun yang paling sedikit, yang paling rendah? Yang paling rendah ternyata umur 11 tahun. Karena hanya 3 siswa saja. Berapa jumlah siswa kelas 6 seluruhnya? Nah,
Untuk yang nomor 7, jumlah siswa seluruhnya kita jumlahkan. Yang umur 11 ada 3, ditambah yang umur 12 ada 12, ditambah yang umur 13 tahun ada 18 siswa, ditambah yang berumur 14 tahun ada 9 siswa. Nah, ini sama dengan 12 tambah 18, 30, 39, 42 siswa. Nah, sekarang bagaimana cara membaca data dalam bentuk diagram batang? Coba perhatikan diagram batang. Namanya diagram batang tersusun dari batang-batang. Sumbu X-nya menyatakan jumlah, sedangkan Y-nya menyatakan banyaknya siswa. Nah, ini sebenarnya bukan jumlah ya, tapi di sini yang benar adalah umur. Menyatakan umur siswa ini banyaknya siswa. Siswa yang berumur 11 tahun di sini, nah, kita lihat. 11 tahun kan di sini 5, tapi yang berumur 11 di atasnya 5. Nah, di sini 8 diketahui. Kemudian yang berumur 12 tahun ada 20. Nah, karena lurus pasti 20. Yang berumur 13 tahun ada 10 orang. Dan yang berumur 14 tahun, nah kalau ditarik kan tidak kelihatan di bawah 5, di atasnya 0, ini 0. Nah, berarti ini 2 orang. Jumlah siswa kelas 6 SD Jatimulya seluruhnya kalau dijumlahkan adalah 8 ditambah 20, 28 ya, ditambah 10, 38, ditambah 2, berarti sama dengan 40. Itu membaca data yang berupa diagram batang. Sekarang bagaimana membaca data dalam bentuk diagram lingkaran? Nah, di sini coba perhatikan ada diagram lingkaran yang gemar di sini menyebutkan kegemaran siswa ya, yang gemar pelajaran bahasa Indonesia 30%, karena dalam bentuk persen maka satu lingkaran jumlahnya harus 100. Ini 30, yang suka lain-lain 10%, 40 berarti yang suka IPS 10%, 50 jadinya. Yang suka IPA 30%, maka sisanya suka matematika 20%. Nah, kalau jumlah siswa semuanya 40%, maka kalau misalnya Kak Lia tanya, berapa yang gemar matematika? Berapa siswa yang gemar matematika? Maka kita cari matematika. Sama dengan persentase matematika berapa di sini? 20. Nah, kita masukkan 20%. Per. Titik-titik ini apa? Lihat dulu yang di sini ditulis dulu. Yang diketahui apa? Ini 40. 40 ini siapa? 40 ini seluruh siswa. Kalau seluruh siswa, maka di sini harus persentase seluruh lingkaran yang di bawah. Maka yang di bawah harus 100%. Sama dengan ini persen dengan persen bisa dicoret. Ini kan coret nolnya 1, coret nolnya 1. Ini punya 01, ini boleh dicoret juga nolnya 1. Tinggal 2 dibagi 1, 2 kali 4 sama dengan 8 siswa. Jadi ada 8 siswa yang gemar matematika. Jadi inti pertanyaannya ini adalah kalau ditanya matematika, maka di sini persentase matematika kali yang diketahui per persentase yang diketahui. Kalau diketahui seluruh siswa, maka persentase seluruh. Kalau diketahui yang pelajaran bahasa Indonesia saja, maka yang di bawah harus persentase bahasa Indonesia. Sekarang kita berlatih. Bacalah diagram lingkaran di bawah ini. Jika pekerjaan orang tua, ini menyatakan pekerjaan orang tua dari 40 orang siswa SD Larangan 4, berapa siswa yang pekerjaannya orang tuanya sebagai pegawai negeri? Nomor 1 kita jawab, pegawai negeri PN. Maka kita cari persentase pegawai negeri. Nah, pegawai negeri ada 10. Maka sama dengan 10%. Per kali yang diketahui apa di sini? 40 orang. 40 orang itu seluruh siswanya. Berarti seluruh orang tuanya ada 40 juga. Berarti ini di sini harus 100% karena diketahui seluruhnya. Nah, ini bisa dicoret persen dengan persen habis.
01, 01, 2 kan, ini hilangkan 2, tinggal 1 kali 4 hasilnya 4. Jadi yang pekerjaannya sebagai pegawai negeri ada 4 orang. Yang kedua, berapa siswa yang pekerjaan orang tuanya sebagai pedagang? Nah, ini 4 siswa ya. Nah, pedagang. Maka pedagang kita cari dulu persentasenya 20%. Nah, 20 kali 40. 40 siapa? Seluruh siswa, berarti di sini harus 100%. Nah, ini juga persen ya. Nah, ini bisa dicoret. Coret nolnya, yang atas punya 2, yang bawah 2. Tinggal 2 kali 4, 8. Nah, ini hasilnya 8. Kemudian yang ketiga, yang pekerjaan orang tuanya sebagai karyawan. Nah, 40% ini banyak. Karyawan. Maka sama dengan 40 kali 40. 40 yang di sini dari soal ya, per 100%. Coret-coret. Nah, ini punya 0, ini punya 0. Nah, 2 hilangkan. 4 kali 4, 16. Yang keempat, pekerjaan orang tuanya wira swasta, 40% juga. Karena sama dengan karyawan, maka ini juga 16, karena sama-sama 40%. Yang kelima adalah lain-lain, selain di atas berarti 10%, sama dengan pegawai negeri. Kalau pegawai negeri tadi 10% itu 4, maka yang lain-lain juga 4. Lanjutkan menghitung persentase data. Bagaimana sih rumus menghitung persen? Nah, sekarang coba tentukan persentase jumlah siswa yang memiliki ukuran sepatu 36. Kita cari 36. Oh, ada siswanya berapa? 6. Maka persentase yang memiliki ukuran sepatu 36 sama dengan 36 ada 6 orang, berarti 6 per jumlah total. Berarti rumusnya yang ditanya per total kali 100%. Yang ditanya sepatu ukuran 36, kan ada 6 siswa, berarti di sini 6. Totalnya, totalnya ada berapa? Ini jumlah seluruhnya. 34 orang kali 100%. Nah, berapa nih hasilnya? Ini bisa dibagi 2, dapat 3, dibagi 2, dapat 17. Nah, berarti ini sama dengan 3 kali 100, 300 per 17%. Tinggal dibagi aja, dicari hasilnya. Berapa 300 dibagi 17? Kita hitung dulu. Hasilnya adalah 17,647%. Nah, kalau kita bulatkan menjadi 2 desimal, maka lihat bilangan ketiga. 7 ini lebih besar sama dengan 5, maka kita tulis 17,655. Harus bertambah 1 angka di depannya. Nah, ada 2 pertanyaannya, dan yang ukuran sepatunya 39. Nah, persentase ukuran sepatu 39 sama dengan yang ditanya ukuran 39 itu ada 4. Nah, berarti 4 orang per 34 totalnya kali 100%. Jadi kalau persentase kali 100%. Bagi 2 dapat 2, dibagi 2 dapat 17. Maka jawabannya 200 per 17%. Nah, ini kalau dihitung 200 dibagi 17, hasilnya 3,4%. 300 dibagi 17, 17,64.
11,64 itu kalau 300. 200 dibagi 17. 11,7. Nah, ini bisa ditulis di sini 11,76%. Lanjutkan bagaimana cara mengelompokkan data, kemudian hitung persentasenya masing-masing. Nah, ini untuk menghitung persentasenya kayak tadi ya, jadi nggak kali ya ajarin lagi. Sekarang kita kelompokkan data dulu. Caranya bagaimana? Cari data yang paling kecil. Yang paling kecil adalah 5, kemudian 6, 7, 8, dan 9. Berarti sama, kita buat tabel dulu. Nah, tabelnya ada 2 kolom. Yang pertama, ini lihat di bawah ini adalah nilai siswa. Berarti pertama adalah nilai, yang di sini adalah frekuensi. Frekuensi itu maksudnya jumlah siswanya. Kita mulai dari yang paling rendah dulu. Nilai paling rendah adalah nilai 5. Nah, kita cari. Nilai 5 ada berapa? Di baris pertama dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ada lagi, ada 11 di sini frekuensinya. Kemudian nilai 6. 6-nya ada berapa orang? Kita cari. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, sudah tidak ada lagi, 11 juga. Kemudian nilai 7, nilai 7 ada berapa orang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 ternyata yang dapat nilai 7. Kemudian yang dapat nilai 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ada 11. Kemudian yang terakhir nilai 9. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ini kalau kita jumlahkan harus sama dengan informasi yang di awal, yaitu 50 orang. Berarti di sini jumlah 22, 32, 43, 43 tambah 7, 50. Berarti sudah benar jumlahnya 50. Setelah dapat frekuensi, baru anak-anak masing cari persentasenya masing-masing. Nah, ini karena tadi persentase sudah dibahas, berarti nggak perlu dicari lagi. Caranya sama. Ini membuat cara mengelompokkan datanya dalam bentuk tabel. Sekarang kita belajar menafsirkan data dalam bentuk diagram garis. Jumlah penjualan sepeda mini selama 5 tahun terakhir di Kabupaten Ciamis. Nah, coba perhatikan. Tahun 2002, 2003, 2004, 2005, dan 2006. Pada diagram garis di atas dapat kita tafsirkan sebagai berikut. Cara menafsirkan datanya. Tahun 2002 penjualan sepeda mini ada 60 unit. Dari mana tahu 60 ini kalau kita tarik lurus dengan 60? Kemudian tahun 2003 ditarik ada 85. Kenapa dikatakan 85? Karena di atasnya 80. Sini berarti sekitar ya. Kemudian pada tahun 2004 penjualan sepeda mini sekitar 75. Nah, di bawah 80, tapi di atas 60. Kemudian tahun 2005 di sini ada 90 karena sudah mendekati 100. Kemudian tahun 2006 penjualannya pas di 100. Nah, itu cara interpretasi data. Kemudian kalau datanya berbentuk
diagram lingkaran. Bagaimana interpretasinya? Bagaimana cara menafsirkan datanya? Yang pertama kita lihat. Tahun 2002 ditunjukkan warna ini. Berarti yang ini ya, ini 2002. Kita lihat warnanya. Ada 15%. Tahun 2003, yang ini berarti ini 2003. Ada 21%. Yang putih 2004. Nah, 2004 ternyata ada 18%. Kemudian yang warna grey ini adalah 2005, ada 22%. Dan tahun 2006, yang hitam ini adalah tahun 2006, sebanyak 24%. Nah, mudah ya cara interpretasi